Shalom. Setiap kali seseorang ke kampung halaman orang tuanya, dia harus melewati sebuah sungai yang mengingatkan waktu dia SD harus menyeberangi sungai itu dengan sangat hati-hati. Karena sungai itu begitu lebar dan airnya begitu deras. Namun kini sungai itu telah kering. Sungai itu, kata para penduduknya, itu perlahan-lahan semakin dangkal sampai tampak seperti badan jalan saja. Hanya batu-batu besar yang masih menjadi pertanda bahwa dulu tempat itu pernah ada sungai besar. Nah, hidup rohani kita juga bisa kering kayak sungai itu tadi ya. Nah, di dalam Wahyu 2 ayat 1-5 yang tadinya jemaat Efesus itu begitu taat dan bekerja sungguh-sungguh untuk Tuhan. Bahkan mereka rela menderita dan tak kenal lelah untuk melakukan pelayanan. Nah, tapi sebaliknya Tuhan mencela mereka karena mereka menjadi kering. Kayak yang dikatakan di ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Di sini mereka menganggap diri mereka hebat, paling benar, paling suci. Dan disinilah mereka jatuh dalam kesombongan rohani dan kehilangan yang namanya kasih mula-mula. Itulah sebabnya Tuhan mendesak mereka untuk bertobat dan kembali pada kasih yang semula. Nah, kekeringan rohani bisa terjadi pada siapa saja. Ini buktinya pada jemaat Efesus. Mungkin kita pernah mengalaminya ya. Nah, proses itu biasanya berlangsung perlahan sampai sungai kenangan orang itu tadi itu menjadi dangkal dan akhirnya mengering. Kekeringan rohani itu bahkan bisa terjadi tanpa kita sadari. Dan kita juga bisa mengalami kejatuhan yang dalam. Sekarang ayo periksa ya. Periksa kondisi kerohanian kita sekarang ini ya. Perhatikan apakah kita itu masih bersukacita penuh atas hidup kita, pelayanan kita ataupun doa-doa kita. Apakah kita masih bisa menikmati pujian dan penyembahan kita? Apakah hati kita nyaman beribadah dalam hadiratnya? Jika ada sesuatu yang rasa berbeda, segera temukan lagi semangat rohani supaya kita tidak terlanjur mengering. Jadi, jangan berhenti memeriksa. Jangan berhenti memeriksa kesehatan rohani kita agar kita dapati terus hidup dan bertumbuh di dalam Tuhan.
See you and God bless you.